kasih dimanapun berada. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Kami berharap kita semua dalam kondisi yang baik, penuh semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saat ini, saya bersama saudariku Suster Ignatia akan bincang-bincang bagaimana dia menghadapi sakit, penyakit kanker yang begitu mengganas dan berat, tetapi Suster Ignatia berhasil menjalaninya dengan baik, sehingga sekarang beliau boleh mengalami kesehatan yang baik. Suster Ignatia, selamat siang. Apa kabar? Baik, Suster, luar biasa ya. Terus semangat ya? Yes, ya. Jadi, Suster Ignatia, sejak kapan tahunya sakit itu tiba-tiba saja kah, atau sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami sedikit-sedikit tetapi nggak dihiraukan karena saking semangatnya bekerja? Soal sakit tidak persis tahu kapan ya, Suster. Namun gejala-gejala yang tidak saya sadari yaitu ada rasa gembung perut sudah lebih kurang 3 bulan. Tapi saya abaikan karena tidak terlalu mengganggu aktivitas saya. Sehingga suatu hari, persisnya di tanggal 3 Agustus itu, saya diajak oleh saudari saya, Suster Winanda, untuk cek ke bagian dalam. Karena saya merasa saya sehat-sehat saja, ya saya enjoy saja untuk diperiksa. Namun setelah berjumpa dengan dokter, saya di USG, disitulah mulai ada rasa terkejut. Dikatakan dokter itu ada kista dalam tubuh saya. Dunia ini rasanya gelap. Namun saya menguatkan diri dengan masih bertanya, di bagian mana dokter? Namun dokter itu mengatakan kalau persis di bagian mana itu bukan bagian saya. Coba Suster cek ke dokter kandungan. Akhirnya kami pulang ke rumah, mencoba untuk makan obat untuk mengurangi gembung. Namun di tanggal 6 Agustus 2020 kami kembali cek ke dokter bagian dalam, bagian kandungan di Kabanjahe. Ternyata pendapat dokter bagian dalam yang pertama diteguhkan oleh dokter kandungan. Dia mengatakan ada kista dalam rahim saya, bahkan sudah besar. Tak mungkin lagi makan obat, maka disarankan segera angkat. Di situ saya merasa, aduh, ada kista. Namun saya percaya kalau kista pasti ada obatnya. Kista masih biasa gitu ya? Masih biasa saya dengar. Maka tanggal 11 Agustus 2020 saya bersama dengan Suster Rita berangkat ke Medan dengan tujuan operasi. Namun di sini terjadi rancanganmu bukanlah rancanganku. Itu yang dikatakan Tuhan, dan itu terjadi pada diriku. Sesampai di Medan dengan harapan akan segera operasi karena perut semakin membesar, kami pergi ke satu rumah sakit karena masa pandemi sekarang ini, maka dokter tidak ada di tempat. Ada rasa cemas, juga ketakutan karena dikatakan harus segera dari Kabanjahe, sementara di Medan tidak mendapat dokter. Akhirnya lewat kecanggihan alat komunikasi yang saat ini, lewat aplikasi Google, kami mencari tempat praktek Dr. J.S. Koman. Puji Tuhan kami menemukannya. Namun di situ terjadi lagi kendala. Karena masa pandemi seperti ini, Dr. J.S. Koman pun membatasi pasien.
bagian administrasi mengatakan tidak menerima pasien baru. Namun berkat kesabaran dan ketekunan susterku, Suster Juliana dengan Suster Rita yang menemani saya untuk ke dokter membuahkan hasil. Akhirnya saya diterima menjadi pasien terakhir saat itu. Iya, terus Suster Ignacia diterima pasien terakhir. Bagaimana perasaannya saat itu? Saat itu hanya terucap terima kasih Tuhan. Ini mungkin awal yang baik bagi pengobatanku. Namun setelah diperiksa dan di USG oleh Dr. J.S. Koman, bukan kista yang dikatakan. Apa itu, Suster? Dokter itu mengatakan suster ini terkena kanker ovarium ganas. Wow. Saat itu saya merasa tak menginjakkan kaki lagi ke tanah. Ada perasaan gamang, berat. Dunia ini rasanya menimpa bahu saya yang kecil. Lampu yang terang rasanya tak mampu menerangi kegelapan hatiku saat itu. Ditambah lagi dikatakan dokter itu, kalau mau saya dokternya bukan operasi yang pertama, melainkan harus kemo. Mendengar kata kemo, saya menjadi ciut. Tapi di situ terbersit, terngiang kembali apa moto hidup saya. Apa itu? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Yesus. Itu kuingat. Lalu saya berkata kepada Suster Rita, kalau memang itu yang terbaik, tidak masalah. Walaupun hatiku masih mengembara, tapi itu yang terucap. Kembali dikatakan dokter itu, efek dari kemo akan terjadi, rambutmu akan rontok, perasaan mual yang kamu alami sepanjang kemo akan terjadi. Tapi soal mual bisa diatasi dengan obat. Berapa kali Suster Ignacia kemo sebelum operasi? Saya menjalani kemo sebelum operasi itu 3 kali. Namun setiap kemo punya efek yang berbeda. Apa efeknya? Efek yang pertama yang saya rasakan saat kemo pertama itu adalah hari pertama, hari kedua saya tidak merasa apa-apa. Tapi di hari ketiga seluruh sendi-sendi tubuh saya rasanya mau rontok begitu. Bahkan sampai saya mengerang karena tak mampu lagi menahan rasa. Di sini saya merasakan bagaimana cinta para suster komunitas MRD Maria Ratu Damai itu. Mereka dengan setia menemani saya tidur, memberikan apa yang saya butuhkan. Ini menjadi satu kekuatan untuk saya untuk bangkit. Karena apa yang dikatakan dokter itu, kalau kamu taat, kamu pasti sembuh. Di samping itu, kamu punya Tuhan yang adalah tabib dari segala tabib. Ini menjadi kekuatan bagi saya, sehingga saya menjalaninya tertatih-tatih. Malam gelap, malam yang paling gelap dalam kehidupan rohani saya, pelan-pelan menampakkan cahaya walau sangat jauh. Kemo kedua masih tetap sama, namun efeknya semakin berat. Kalau kemo pertama hanya 1 hari saya tidak mampu keluar dari kamar, kemo kedua 2 hari saya merasakannya.
harus berbaring gitu ya? Harus berbaring. Kaki ini rasanya tak mampu untuk melangkah. Kemo ketiga, ini yang paling berat untuk saya, dimana mulai dari hari kedua sampai hari keempat saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Di situ pun saya, dalam kesakitan itu saya mengalami cinta Tuhan lewat para saudariku komunitas Pasar 8. Sudah pindah ya dari Sudah pindah Kabanjahe dari ke Medan. Kabanjahe ke perawatan intensif ke Pasar 8. Mereka dengan setia menjaga, bertanya apa yang mereka harus lakukan mengurangi rasa sakit saya. Di situ saya melihat Tuhan yang melayani saya. Dan puji Tuhan, setelah kemo yang ketiga, setelah diperiksa kembali, dokter mengatakan saya boleh operasi. Siap untuk dioperasi. Siap ya? untuk dioperasi. Namun karena masa pandemi, saya harus diswab dulu. Kembali ada rasa ciut di hati ini, karena selama ini per 21 hari saya bolak-balik ke rumah sakit, yang dimana di situ juga melayani pasien COVID. Walaupun saya tidak kemana-mana, ada rasa was-was saat dicek itu. Karena banyak yang kita dengar ketika orang bolak-balik rumah sakit bisa terpapar COVID-19 ya? Iya, benar suster. Tapi ini puji Tuhan tidak ya? Puji Tuhan tidak. Ini dikuatkan oleh para saudariku semua, para suster komunitas Pasar 8, novisiat. Mereka selalu memberikan kekuatan kepada saya yang dekat dengan saya. Juga doa-doa para suster semuanya, bukan hanya di Sumatera, di Jawa. Mereka semua mendoakan saya. Bahkan orang yang tidak saya kenal pun turut mendukung saya lewat doa mereka. Dan Seperti itu apa? seperti ada Romo dari Salatiga yang ditawarkan oleh saudari saya juga, Suster Ansprida. Romo ini bisa memberikan peneguhan sekaligus menyembuhkan, baik secara jasmani pun secara rohani lewat doanya. Dia selalu mendoakan saya mulai jam 5 sore sampai jam 6 sore. Itu setiap hari dia lakukan. Dan ini sangat mendukung saya sehingga saya kuat. Tapi ngomong serius, proses panjang pengobatan mulai dari pemeriksaan sampai kepada kemo bertahap-tahap sampai operasi, tadi siap operasi. Iya, Ustaz. Negara kita Indonesia kan sekarang sedang galak-galaknya untuk BPJS. Suster menggunakan BPJS? Iya. Saya juga menggunakan BPJS, tentunya yang dilakukan oleh kongregasi kami. Di sini saya sungguh merasakan BPJS ini membantu. Kenapa saya katakan membantu? Karena kalau tidak melalui BPJS, mungkin sudah ratusan juta secara materi yang dikeluarkan untuk pengobatan saya. Namun sekali lagi saya mengatakan hanya puji Tuhan. Walaupun menggunakan BPJS harus lewat prosedur, itu memang sudah sepantasnya supaya kita tidak menyalahgunakan BPJS itu sendiri. Jadi di sini saya juga sangat merasa terbantu dengan BPJS. Saya merasa tidak ada perbedaan kelas pelayanan. Yang dibutuhkan kesabaran, ketekunan untuk mengikuti semua prosedur ya. Iya, begitu Suster. Iya. Memang di BPJS ini dikatakan harus melalui rujukan supaya kita sebagai pasien tidak semena-mena mau kemana kita berobat langsung begitu. Jadi pemerintah sudah cukup bijaksana membuat prosedur pemakaian BPJS, Suster.
kembali tadi sudah siap untuk operasi, terus tahapan swab sudah dilakukan, terus bagaimana? Operasi, langsung operasi setelah swab? Setelah di swab, diarahkan untuk menginap 1 malam proses operasi. Maka saya pun menjalaninya. Masuk rumah sakit dengan modal doa-doa, sekali lagi doa-doa dari para saudariku, para susterku, orang-orang yang mencintai aku kuat, aku tenang. Sehingga di hari H operasi itu pun aku hanya mampu mengucapkan doa Bapa Kami dan Salam Maria. Setelah para susterku mendoakan aku di ruangan, aku didorong ke ruang operasi. Aku merasa nyaman, aku merasa tenang, tak berpikir apa-apa. Sampai di ruang operasi, dibuat lagi untuk kesehatan, ukur tensi, jantung. Lalu setelah mulai diikat satu tangan saya hanya membuat tanda salib. Setelah membuat tanda salib, saya sudah lupa semuanya. Sampai sekitar 4 jam menurut para susterku, aku dioperasi. Setelah itu, kira-kira jam 9 dimulai, saya masuk ke ruangan kembali sekitar jam 3, jam 4. Dan itu sudah sadar betul. Mengalami kesakitan yang luar biasa tidak setelah operasi itu? Atau karena kecanggihan alat medis sekarang ini semua sudah bisa teratasi? Soal kesakitan, malam pertama setelah operasi itu luar biasa saya merasa sakit. Mau miring tak sanggup, mau tak bergerak rasanya digerogoti. 1 hari 1 malam saya merasakan sakit yang untuk ukuran saya yang lemah luar biasa. Tapi setelah hari berikutnya saya sudah mulai nyaman, sudah bisa menggerakkan. Bahkan saya hanya menginap sekitar 3-4 hari di rumah sakit. Setelah itu diizinkan pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah secara rutin, tekun mengikuti proses penyembuhan lagi. Setelah operasi, bagaimana pemeriksaan dokter lagi? Apakah lanjut kemoterapi atau bagaimana? Iya, setelah 2 minggu pasca operasi, saya lanjut kemo. Saya bersemangat karena dukungan para suster, dukungan keluarga. Saya menjalaninya walaupun terbayang kembali rasa sakit efek kemo. Tapi dalam hati saya mengatakan 3 kali sudah saya menjalaninya, saya sanggup. Masa setelah diangkat penyakit itu saya tidak sanggup? Maka saya mengatakan dalam diri saya, dalam hati saya pasti bisa menjalaninya bersama Yesus. Jadi motivasi dari dalam ya? Iya, motivasi dari dalam itu sudah menyembuhkan sekian persen ya. Kalau dikatakan Tuhan Yesus kan motivasi, semangat adalah obat, ya kan? Nah, menambah semangat itu yang menambah kesembuhan cepat tercapai. Berapa kali lagi suster kemoterapi setelah pasca operasi? Setelah pasca operasi saya menjalani kemo selama 4 kali lagi. Jadi seluruhnya ada 7 kali. Sekarang sudah selesai ya kemoterapi ya? Puji Tuhan, kemo dinyatakan dokter itu selesai karena setelah cek darah kemarin hasilnya cukup menggembirakan, sehingga dikatakan dokter itu pas hari orang sakit sedunia saya mendapatkan rahmat, sekali lagi rahmat yang begitu melimpah, dengan dikatakan berhenti kemo dan kontrol cukup per 3 bulan.
Wah, luar biasa ya, hadiah yang sangat besar. Persis di hari orang sakit sedunia ya, dinyatakan bahwa hasilnya sangat baik. Terima kasih, puji Tuhan, Suster Ignasia. Bagaimana perasaannya? Tentu gembira kan? Sangat sangat gembira sekali. Bayangan saya, akan panjang lagi kah proses kemo ini, karena dikatakan setelah pertengahan itu mungkin ada satu siklus lagi. Tapi dalam hatiku, Tuhan, Engkau tidak akan membuat beban yang tak sanggup aku pikul. Itu saja yang Kau katakan dalam diriku, maka mujizat itulah yang terjadi, Suster. Mujizat demi mujizat ya, mujizat juga karena kebijakan pemerintah, mujizat juga karena dukungan para saudari dan saudara, bahkan yang belum dikenal pun dia akan menyatukan hati bermohon kepada Tuhan supaya kita dikuatkan. Iya. Ya kan? Terima kasih Suster Ignasia atas kesaksiannya. Kami percaya Suster Ignasia akan selalu sehat-sehat dan boleh berkarya seperti sedia kala. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, bincang-bincang dengan saudariku Suster Ignasia Ginting SD yang boleh mengalami kesembuhan ya, lepas dari sakitnya. Sakit yang berat dinyatakan kanker ganas, tapi bukan ganasnya, dia tidak berhenti dalam ganasnya, tapi dia tetap berjuang dan mengandalkan Tuhan dan penuh semangat. Itulah maka Suster Ignasia boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih, salam sehat.